Selaku pihak termohon atas sengketa pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mambramo Raya yang berlangsung pada tahun 2020 lalu, Komisi Pemilihan Umum Mambramo Raya meminta Mahkamah Konstitusi menolak semua gugatan yang diajukan pasangan Dorinus Dasinapa dan Andi Mai dan pasangan Robi Rumansara dan Yance Puni karena tidak memenuhi unsur-unsur yang disengketakan. Demikian pernyataan kuasa hukum KPU Mambramo Raya Latifah Anum Siregar kepada TV.id di Gedung Mahkamah Konstitusi usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di ruang sidang lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin 8 Januari 2021. Dalam eksepsi yang disampaikan di hadapan majelis hakim yang diketuai Anwar Usman itu, Anum Siregar menyatakan bahwa ambang batas perolehan suara antara pasangan John Tabo Efer Mudumi dengan kedua pasangan Dorinus Dasinapa Andi Mai serta Robi Rumansara Yance Puni telah melebihi ambang batas suara yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 158 Ayat 2. Selain itu, syarat untuk mengajukan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi harus di bawah angka 2% dari hasil suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, sebagai kuasa hukum dari termohon KPU Mambramo Raya, pihaknya meminta kepada MK untuk menolak semua gugatan pemohon terkait sengketa pilkada di Kabupaten Mambramo Raya dan mengesahkan serta menetapkan hasil pleno KPU Mambramo Raya yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2020, yakni pasangan John Tabo Efer Mudumi terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mambramo Raya. Berikut wawancara jurnalis TV.id Jeffrey Patirajawane dengan kuasa hukum pihak terkait KPU Mambramo Raya Latifah Anum Siregar di program Papua Bicara. Hari ini tanggal 8 Februari 2021 adalah jawaban termohon kami dari KPU Kabupaten Mambramo Raya. Sebelumnya permohonan dibacakan oleh pemohon pada tanggal 29 Januari 2021. Nah, inti dari jawaban kami hari ini ada beberapa hal. Pertama, terkait dengan eksepsi, dan kedua terkait dengan pokok permohonan, apa yang dimohonkan oleh pemohon. Nah, di eksepsi itu fokus kami itu ada dua. Satu, terkait dengan ambang batas suara. Itu pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 2016. Karena kalau kita lihat Kabupaten Mambramo Raya, jumlah penduduknya sekitar 38.000 dengan jumlah pemilih suara sah 25.136 suara, kita bisa lihat persentase itu ada pada jatuh pada 2%. Kalau selisih 2% itu kita hitung itu ambang batas 2% suara itu harus 502 atau kalau sekian lah dibulatkan jadi 503. Tapi kalau kita lihat dari sengketa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1 maupun nomor urut 2 itu lebih dari 2%. Nah, itu lebih yang satu paslon nomor urut 2 itu selisihnya sekitar 10% dan paslon nomor urut 1 selisihnya sekitar 14%. Artinya melampaui ambang batas. Karena itu kami meminta mahkamah untuk menggugurkan itu, menolak. Yang kedua itu terkait dengan tenggang waktu. Nah, kalau kita merujuk pada tenggang waktu, kita melihat pasal 157. Di situ jelas bahwa 3 hari kerja dihitung sejak ditetapkan. Nah, penetapannya kan tanggal 16 Desember. Maka 3 hari kerja itu harus terhitung dari 16, 17, 18. Tetapi dua pokok permohonan ini didaftar pada tanggal 19 Desember. Jadi seharusnya sudah tidak terpenuhi, gugur. Nah, itu dua hal penting dalam eksepsi. Hal lainnya juga kita bisa melihat bahwa pokok permohonan itu kabur. Karena angka-angka yang dimasukkan itu angka yang berbeda-beda. Ya, baik di halaman pada permohonan, deposita, tapi juga pada petitum yang dimasukkan itu berbeda. Maka itu menjadi kabur. Dan berikutnya juga mereka juga menyinggung soal pelanggaran administrasi pemilihan. Sebenarnya itu kewenangan dari Bawaslu, pasal 135A Undang-Undang Pilkada. Nah, jadi kami berpendapat bahwa ini salah alamat. Ya, karena kalau kita lihat dari PMK di pasal 8
angka 3 itu menyebut dua hal penting ya kalau mau masukkan permohonan. Pertama itu harus terkait dengan kesalahan penghitungan. Jadi pemohon harus menunjukkan salah hitung ini yang dilakukan oleh termohon. Terus hitungan yang benar harus seperti ini. Yang kedua, pemohon juga harus mengatakan, meminta dalam petitumnya membatalkan dan mengakui hitungan yang pemohon sampaikan. Itu artinya harus ada angka. Jadi tidak hanya menyebut saja, tapi harus menyebut angka. Nah, dalam konteks KPU Kabupaten Mamberamo-Raya kan yang dipersoalkan kan SK rekapitulasi nomor 200. Jadi dia harus mengatakan bahwa SK itu keliru, angka yang ada di SK itu keliru dan mereka harus mengatakan bahwa angkanya seperti ini. Nah, itu di dalam eksepsi yang kita anggap hal-hal yang harusnya permohonan itu ditolak. Kalau kita masuk di pokok perkara, itu ada beberapa poin yang harus jelas penyebutannya. Misalnya kalau menyebut TPS di distrik Mamberamo Hulu, kan banyak kampung, mereka harus jelas menyebut kampung mana. Jadi kalau pelanggaran itu harus konkret, di mana, kapan kejadiannya, siapa yang melakukan, dan apa pengaruhnya terhadap suara dari pemohon. Kalau pemohon nggak bisa memenuhi itu, maka secara otomatis kabur, tidak jelas apa intinya itu. Nah juga pemohon misalnya memasukkan soal sekali lagi soal pelanggaran administrasi yang harusnya kewenangan Bawaslu. Ada juga soal politik uang, itu juga kewenangan Bawaslu ya. Tetapi kita tahu bahwa Bawaslu sendiri kan sudah merekomendasikan itu, yang indikasinya dilakukan oleh paslon 3, bahkan sudah terbukti di persidangan di PN Jayapura. Nah, bagian terakhir dari jawaban kami adalah menjelaskan bahwa semua pelanggaran-pelanggaran itu kan kalau dibilang pelanggarannya dari TPS, maka seharusnya pemohon mempunyai itu C kejadian khusus. Mereka sudah melapor dari TPS. Jadi tidak bisa nanti sudah di pleno kabupaten baru mereka bilang di TPS ini ada, di distrik ini ada, itu tidak bisa. Karena mereka harus bilang TPS ini C kejadian khusus, mereka isi form apa yang mereka jelaskan dari situ. Kemudian di distrik, pleno distrik, D kejadian khusus, itu apa yang terjadi. Tidak bisa semuanya langsung dimasukkan di kabupaten. Karena itu kan ada tenggang waktu Bawaslu menyusun menemukan laporan, melakukan klarifikasi, itu ada tenggang waktu. Nah, intinya ada 3 rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu dan kesemuanya sudah dipenuhi, dilaksanakan oleh KPU. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang lain kami menganggap itu asumsi, itu hanya mengada-ngada. Karena prinsipnya termohon akan melaksanakan semua rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu terkait pelanggaran, dan itu sudah dilakukan. Nah, akhirnya dalam petitum kami meminta bahwa Mahkamah tetap menyatakan benar dan sah keputusan KPU nomor 200 dan menetapkan pemenangnya berdasarkan ketetapan KPU nomor 200 tersebut. Itu permohonan kami. Apa kira-kira harapan dari kami? Ya, yang jelas harapan kami, tadi kan kami sudah banyak menguraikan di bagian eksepsi ya. Kita belum masuk di pokok perkara ini, itu eksepsi. Kami minta supaya pada saat putusan sela nanti itu langsung dismisal. Jadi tidak lagi perlu masuk ke pokok perkara karena 2 hal penting tadi ya, soal 158 ayat 2 yang tidak memenuhi 2% itu karena ternyata lebih sampai 10% dan 14%, dan kedua soal tenggang waktu yang sudah melewati tenggang waktu lebih dari 3 hari mendaftar. Jadi dalam 2 hal itu sudah patut Mahkamah memutuskan dismisal, dan jurisprudensi Mahkamah tentang itu banyak sekali. Jadi Mahkamah harus konsisten dengan 2 hal itu. Ya, untuk nanti pada putusan dismisal ya. Jadi tidak lagi masuk ke pokok perkara dengan 2 poin itu gitu. Mahkamah punya banyak jurisprudensi ya, yang patuh, yang tetap, yang konsisten pada tadi pasal 158 soal ambang batas 2% dan pasal 157 soal tenggang waktu pendaftaran. Jadi kalau
dilihat tadi apa yang sudah diuraikan Iya. Mbak Anum, saya bisa berkesimpulan bahwa materi yang pemohon ajukan ke majelis itu bisa digugurkan Ya, karena Pak. tidak memenuhi unsur. Iya, jadi bahasa hukumnya itu harus ditolak. Oke. Ya, harus ditolak.